Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk pembelajaran tematik ya, yaitu tema 1 tentang indahnya kebersamaan kelas 4, subtema 3 pembelajaran 1 yaitu bersyukur atas keberagaman. Baik, pada pembelajaran hari ini yaitu ada beberapa muatan, yaitu pada pembelajaran pertama yaitu ada muatan IPS, muatan bahasa Indonesia, dan muatan IPA. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini yaitu kalian bisa menyimak pada slide yang ada pada video ya. Nah, di situ ada beberapa poin-poin. Selanjutnya yaitu kita akan langsung saja untuk pembelajaran pada hari ini, yaitu silakan kalian menyimak video penjelasan Bapak. Indonesia memiliki keragaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya kalau akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi. Makanan tradisional Betawi, dengarkan Bapak bercerita ya. Kemudian kalian bisa latihan menulis tentang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Itu seperti apa pada diagram yang telah disediakan. Kemudian diskusikan dengan temanmu nanti ya, ketika kalian sudah mencoba bisa diskusikan dengan orang tua. Nah, silakan kalian menyimak yang Bapak bacakan di sini ya. Dodol Betawi Mak Salama. Paragraf pertamanya, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salamah menerima banyak pesanan. Mak Salamah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun di kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Yang paragraf kedua, sudah sejak seminggu yang lalu Mas Salama bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama, tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mas Salama dan ibu-ibu menyiapkan bahan memarut kelapa. Adonan dituang kawah lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama, oleh karena itu pembuatan dodol untuk paragraf yang ketiga. Untuk memenuhi persyaratan, Mas Salama selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mas Salama ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakan sendiri. Mas Salama juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salama ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta keakraban warga. Bacalah setiap paragraf dan tulisan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada diagram yang telah disediakan. Jadi di sini sudah Bapak jelaskan ya untuk pertemuan sebelumnya, yaitu apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Ini sebagai latihan, nanti bisa kalian coba ya.
kalian bisa menemukan di mana gagasan pendukung dan gagasan pokoknya. Nah, itu ya. Nah, dari setiap paragraf ya. Tadi ada berapa paragraf? Iya, betul, ada 3 paragraf. Dari paragraf 1, kedua, dan ketiga. Dari cerita tadi. Selanjutnya, nah di sini ada aku suka sekali makanan nasi uduk dan dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Nah, silakan nanti tugasnya adalah apakah makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan tradisional daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragam makanan khas daerah sendiri? Tahu kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini. Berikut adalah beberapa contoh. Ayo kita kenali beberapa makanan khas daerah. Di sini ada khas makanan namanya sego jamblang. Nah, nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari daerah di sebelah barat kota Cirebon. Selanjutnya adalah sego pecel. Nah, ini adalah nama gambarnya bisa dilihat. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan dalam bahasa Indonesia, adalah makanan khas dari masyarakat Madiun. Madiun itu letaknya di Jawa Timur ya. Nah, ini adalah sego pecel ya. Jadi sego pecel ini adalah salah satu makanan favorit di sana gitu ya. Selanjutnya adalah makanan khas lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di daerah Jakarta ya dan Jawa Barat. Nah, ini adalah salah satu menu sarapan favorit di salah satu tempat ya di Jakarta dan Jawa Barat. Selanjutnya adalah nasi kerawu ya. Nasi kerawu ini adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Jadi ini di sini adalah makanannya mengandung kolesterol yang sangat tinggi gitu ya. Selanjutnya adalah nasi gudeg. Nah, nasi gudeg ini atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, yaitu adalah makanan favorit di daerah Yogyakarta ya. Di sini bisa kalian lihat ya. Selanjutnya yaitu di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan keliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut, suaranya nyaring terdengar. Nah, ketika ada penjualan suaranya biasanya nyaring gitu ya penawarannya. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda zat padat ya. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut. Nah, percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Di sini ada tujuan, kemudian alat dan bahan, dan langkah kerja ya. Di sini untuk tujuan sendiri yaitu membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda sederhana dalam ruangan. Jadi di sini ada tujuan, alat dan bahan, dan langkah kerja. Silakan kalian baca pada gambar tersebut ya. Nah, ini adalah salah satu percobaan gitu ya. Kita ingin mencoba pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, untuk percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi silakan kalian buka di buku paket halaman 135 sampai 136. Nah, pertanyaannya, di sini untuk latihan, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung ketika kamu meletakkan piring kaca? Yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Yang ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Nah, untuk laporan percobaan dan penyerapan bunyi, di sini kalian bisa buka di buku paket halaman 137 ya di tema 1. Nah, ini untuk latihan ya, tidak untuk tugas. Silakan nanti kalian coba ya tentang percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa dicoba di buku tematik nanti untuk latihan sebagai percobaan mungkin di rumah ya. Nah, setelah percobaan tadi, Bapak akan memberikan penguatan materi pelajaran tentang tematik ya. Yang pertama, bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap.
Yang kedua, bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding, batu, semen, besi, kaca, dan seng. Yang ketiga, bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Setelah penjelasan Bapak, nah seberapa yang memang harus kalian pahami ya. Yang pertama, apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Yang pertama, yaitu membahas tentang gagasan pokok atau ide pokok. Yang kedua itu menjelaskan tentang makanan khas suatu daerah, yaitu tadi ada beberapa ya. Dan yang terakhir adalah tentang bunyi. Baik, pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang kurang pas dan kurang berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk tugasnya silakan nanti kirim ke Bapak ya. Jika ada pertanyaan atau yang belum paham, silakan ditanyakan ya melalui chat pribadi. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.